Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi kita live hari ini, sharing-sharing tentang bisnis. Hari ini materinya jalan sukses ya. Kita lihat dulu siapa duluan bergabung. Wih, ada teman, ada Tinta Proses. Wih, Mas Hadi. Namanya keren ya, Tinta Proses. Tinta Proses. Saya tinta duit aja udahlah. Cukup gitu. Ya, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita sharing-sharing tentang materi jalan sukses gitu ya. Wih, ada Mbak Shakira Kaur. Ini penyanyi dari Meksiko itu ya. Ada Mas Badai, ada Mbak Weni. Oke. Udah 30 teman-teman kita yang bergabung, langsung saja saya mulai ya untuk mempersingkat waktu. Oke. Teman-teman di sini semua pasti ingin sukses semuanya gitu ya. Saya ingin sukses, teman-teman juga pasti semua ingin sukses. Saat saya tanya kepada anak saya juga mereka juga mau sukses gitu loh. Ya, nah, sederhana banget sebenarnya. Kita harus tahu dulu sebelum kita mengejar namanya sukses, kita harus tahu dulu itu sebenarnya arti sukses itu apa. Nah, itu yang penting dulu sih sebenarnya. Banyak orang yang nggak ngerti tentang sukses, kemudian mengejar hal-hal yang mungkin tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Bahkan sampai stres, padahal dalam kehidupan itu mereka udah sangat-sangat mapan, sangat-sangat berkecukupan, punya segalanya, punya rumah, punya mobil, punya segalanya lah. Tapi karena mereka tidak tahu tentang apa itu arti sukses, sehingga sampai mereka mati ya, sampai mereka meninggal kelak, mereka tuh meninggal dalam keadaan hati yang kosong dan hati yang kekurangan. Nah, kita lihat sebenarnya simple ya. Itu para koruptor ya, para koruptor itu sebelum jadi koruptor, mereka tuh kurang sukses apa coba? Kalau dipikir-pikir secara finansial, kita itu nggak ada apa-apanya. Mungkin kita yang ikut live hari ini, sekarang baru bergabung sekitar hampir 50 orang, dikumpulkan uangnya semua, kemudian kita adu ya dengan para koruptor itu, kita nggak ada upilnya, nggak ada upilnya. Bisa jadi harta mereka tuh puluhan triliun, puluhan miliar, ratusan miliar gitu ya. Tapi sekaya itu mereka juga masih mau korup. Nah, saya bilang mungkin hati mereka tuh masih jauh dari kata sukses gitu ya. Oke, kita bilang ya, kalau mungkin suatu saat nanti kita kesempatan jadi pejabat pun kita jadi pejabat yang baik-baik lah ya. Oke, hari ini saya akan bahas tentang konten bisnis, tidak bahas tentang konten pejabat. Nah, kalau mau sukses sebenarnya simple, teman-teman hanya harus mau dan berani melewati prosesnya. Saya ulangin ya, mau dan berani melewati prosesnya. Mau dan melewati prosesnya kalau mau sukses. Jadi 99% manusia melihat orang sukses itu hanya di hasil akhirnya. Melihat orang sukses itu punya rumah, punya mobil, punya uang banyak, liburan kelas mewah, liburan kemana aja bisa, ya istilahnya bebas lah secara finansial, nggak kerja tapi duitnya banyak, mapan lah secara finansial, rumah cantik dan lain-lain gitu. Ya, jadi kita ngelihat orang sukses itu hanya hasil akhirnya, punya mobil Ferrari, Lamborghini ya, punya segala mobil jenis yang keren-keren lah, harganya miliaran gitu lah. Tapi kita jarang banget melihat prosesnya. Kita jarang banget melihat prosesnya, yang kita lihat itu adalah hasil akhirnya. Dan itu yang ditiru oleh hampir semua manusia yang berproses ke arah sukses. Ketika mendapatkan sedikit materi yang mereka pikirkan langsung hasil akhir dari orang sukses ini. Uangnya masih nanggung-nanggung, ya masih pas-pasan, kemudian mulai bermain di gaya hidup, beli baju-baju yang mewah, semua yang mewah. Kalau beli barang-barang mewah untuk dijualkan kembali itu bagus. Teman-teman misalnya beli tas-tas mahal, misalnya tas-tas harga 100 juta, kemudian dijualkan 150 juta, dapat untung 50 juta gitu kan. Nah, itu untung. Yang kebanyakan sih adalah dibeli habis itu dipakai sampai rusak, atau
Yang paling parah itu ya mobil lah sebenarnya kan. Mobil ada juga kita beli saat ini, kita invest dan makin lama kita jual makin mahal. Tapi jarang banget mobil seperti itu. Paling-paling banter hanya sekitar 1% lah mobil yang kita beli, kemudian dijual itu makin lama makin mahal. Nah hampir semuanya itu kita beli mobil, pasti harganya itu turun. Nah banyak orang yang masih berproses ke arah-arah seperti itu, mereka udah bermain di gaya hidup. Mereka pengen meniru orang-orang sukses itu. Nah mulailah mereka terjebak yang namanya cicilan. Ya, saya kan senang ngecek OLX, senang ngecek itu ya kayak Tokopedia, tapi lebih sering ke OLX karena OLX itu mau beli mobil apapun tuh ada gitu kan, mau beli rumah apapun itu ada. Kebanyakan orang kan jual di situ. Nah saya lihat tuh ada mobil Lamborghini harganya 3 miliar, harganya 5 miliar. Nah ketika ngelihat cicilannya bisa jadi 80 juta, 90 juta, 5 tahun. Nah baginya mereka punya penghasilan sekitar 150 juta, mereka akan tergiur itu. Wih bisa nih saya beli nih, cicilannya 5 tahun ya. Nah kemudian jalan 2 tahun akhirnya bisnisnya mulai agak goyang sedikit, nggak bisa bayar cicilannya, mobilnya ditarik gitu ya. Nah jadi mereka tuh jadi orang kaya palsu lah saya bilang. Nah jadi teman-teman di sini, jalan sukses itu artinya teman-teman mau sukses harus mau dan berani melewati prosesnya dan meniru orang sukses itu bukan di hasil akhirnya melainkan di prosesnya. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai salah meniru. Ya, jangan sampai salah meniru hasilnya gawat ya. Hasilnya gawat. Oke, jadi kalau kita sudah berani memulai, mau dan berani memulai, kita akan melewati yang namanya proses itu kan. Dan nikmati proses itu. Kalau kita tidak menikmatinya, maka berat kita untuk sukses. Saya menikmati proses-proses saya. Setiap detik demi detiknya saya nikmati. Dulu saya gagal puluhan kali. Saya pernah berutang miliaran. Setiap hari di rumah saya dikejar-kejar debt collector. Saya menangis tengah malam itu berkali-kali. Sekarang saya baru paham, ternyata itu prosesnya. Saya sekarang baru paham itu indah. Kenapa indah? Karena jadi banyak yang saya ceritakan. Jadi saat seminar offline gitu ya. Saya itu kan kalau lagi ada kosong waktu sekitar 20 menit sampai 30 menit itu saya ceritakan kisah saya itu gak habis gitu. Nah jadi kisah-kisah saya ini jadi bisa menginspirasi orang. Nah bayangkan misalnya saya udah jadi triliuner gitu ya. Jadi yang secara otomatis apapun yang saya katakan itu semakin menginspirasi. Karena kan zaman sekarang, zaman modern saat ini, semakin kaya seseorang maka perkataannya itu semakin dipercaya. Nah kata Jack Ma kan benar gitu ya. Kalau kita belum kaya, sepinter-pinternya kita ngomong itu akan dianggap kentut. Tapi kalau udah kaya, uangnya udah triliunan gitu ya, dia ngomong cuma atau dia kentut gitu ya. Nah itu kentut orang kaya, perlu ditiru katanya. Oh ini kentut orang kaya ini gitu ya. Nah jadi beda banget. Saya berproses kan sampai ke arah triliunan, mungkin nanti jadi masuk ke 10 besar terkaya di Indonesia. Nah saya kan bisa menyampaikan. Ketika saya menyampaikan sesuatu ilmu itu akan makin dipercaya. Makanya teman-teman kalau saat ini yang masih berproses, mesti dinikmati proses itu. Dinikmati dengan baik. Karena kegagalan yang sekarang teman-teman alami itu akan jadi cerita indah ketika teman-teman sukses. Sekarang saya baru paham. Kalau dulu saya sama sekali nggak paham. Dulu saya, maaf sekali ya, saya marah kepada Tuhan, menghujat Tuhan. Kenapa pilih kasih? Kenapa ada orang yang sukses? Kenapa saya nggak sukses? Padahal saya udah berusaha keras. Sekarang saya baru benar-benar paham. Karena ini akan menjadi cerita kepada orang lain untuk menjadi sebuah inspirasi. Dan bisa jadi suatu saat mungkin akan ada difilmkan kisah-kisah hidup saya gitu ya, berpuluh-puluh tahun mengalami kegagalan, pernah jual kerupuk, naik box, pakai sepeda motor dengan box besar di belakang, pernah jual aksesoris komputer jadi sales, naik sepeda motor selama 5 jam, perginya 5 jam, pulangnya 5 jam gitu ya. Jadi berhari-hari, selama 2-3 hari saya naik sepeda motor keliling kota gitu. Sampai ke luar-luar kota lah. Sampai nyebrang dari pulau kecil ke pulau, dari Sibolga ke Pulau Nias, naik kapal-kapal kecil gitu ya. Bawa contoh-contoh aksesoris komputer yang sangat-sangat banyak gitu. Dan setelah dihitung-hitung perjalanannya berbulan-bulan itu rugi ya, malah tidak menguntungkan. Kemudian banyak juga toko-toko yang nggak bayar hutangnya. Wah itu kalau diceritain semua tuh nggak ada habisnya. Kemudian saya buka warnet gitu ya, sampai 40-an unit lah. 40-an unit itu kemudian diambil maling gitu ya. Itu kan kisah-kisah yang sangat-sangat mengesankan.
Kalau sekarang diceritain tuh wah nikmat banget ya. Kadang saya kebayang di rumah lagi mau tidur, wah dulu kisahnya kayak gini ya. Kemudian saya ceritain ke anak saya kan. Nah, jadi kalian ini nggak perlu ngerasain yang papi rasain. Kalian ini hanya perlu berjalan yang sekarang papi jalani. Jadi kalian itu nggak perlu ngerasain kegagalannya di masa lalu. Kenapa? Karena saya sudah menceritakan kepada anak-anak saya. Jadi ibaratnya anak-anak saya itu udah melewati proses gagalnya. Dari 0 sampai angka 10, mereka udah mulai dari angka 5. Saya mulai dari angka 0. Nah, mereka start dari angka 5, 6, jadi mereka tidak melalui proses puluhan tahun itu. Nah, sekarang proses melatih mentalnya. Melatih mentalnya itu adalah gimana cara mereka berhadapan dengan orang, negosiasi ketika jualan ditolak, ketika bisnis mungkin agak drop sedikit, naik sedikit, drop, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ketika naik, jangan takabur, jangan merasa sombong, kita udah jago bisnis. Ketika turun, ya kita tetap fight supaya bisnis kita bisa semakin sukses gitu. Nah, mereka hanya perlu melewati proses itu. Tidak perlu sampai benar-benar bangkrut, berhutang, dikejar-kejar debt collector dan lain-lain. Nah, jadi itulah ya, makanya teman-teman di sini kalau sedang berproses saat ini, mungkin sedang gagal bisnisnya, mungkin sedang drop bisnisnya ataupun lagi up gitu ya. Jangan takabur, yang lagi drop jangan menyerah karena proses ini yang akan teman-teman ceritakan saat teman-teman berada di puncak kelak. Ya, itu enak banget. Bahkan nanti kalau udah banyak pengalamannya ya, itu mungkin kayak saya ngomong itu plong gitu loh. Kalau saya ngomong bisnis ya bisa plong lah, tapi kalau ngomong tentang percintaan, ngomong tentang politik, ngomong tentang agama saya nggak bisa. Ya, saya angkat tangan saya. Nah, karena ada bidangnya masing-masing gitu ya. Nah, baik kita masuk ke materi. Tadi pembuka aja. Nah, jalan proses menuju sukses itu saya simpulkan ada 3. Jadi ada 3M. Ada 3M. 3M ini yang mesti teman-teman ketahui. Nah, M yang pertama itu adalah yang mesti kita perbaiki. Karena kan ini jalan menuju sukses kan, jalan sukses. Artinya ini prosesnya. Prosesnya ini teman-teman mesti memperbaiki 3M ini. M yang pertama itu adalah mindset. M yang pertama itu adalah mindset. Jadi mindset ini ibaratnya pola pikir. Ini adalah sudut pandang kita. Saya ulangi ya. Mindset ini adalah pola pikir, mindset ini adalah sudut pandang. Mindset ini paling penting teman-teman perbaiki terlebih dahulu. Teman-teman belajar skill jualan, belajar skill negosiasi, skill apapun, tapi kalau mindsetnya masih rusak, tidak bakalan bisa berhasil. Jadi mindset ini mesti dibetulin terlebih dahulu. Jadi kalau mindset ini saya bilang kompas kehidupan kita, jadi petunjuk hidup kita. Kalau mindsetnya benar, pilotnya benar, maka arahnya benar. Tapi kalau mindsetnya salah, pilotnya salah, maka arahnya itu yang nggak ada tujuan gitu. Makanya yang perlu teman-teman perbaiki, benar-benar harus diperbaiki adalah mindset. Ada mindset negatif, ada mindset positif. Jadi kalau mindset negatif itu ibaratnya lalat, mindset positif itu ibaratnya lebah. Lalat yang dilihat itu adalah kotoran semua. Makanya yang dapat dari lalat itu adalah penyakit. Karena apa? Semuanya serba negatif. Sedangkan kalau kita mindsetnya positif, itu jadi seperti lebah. Apapun yang lebah lihat itu adalah bunga, sari-sari pati bunga, kemudian diambil sari patinya sehingga jadi madu. Bagus untuk kesehatan. Bukan hanya manusia yang suka madu, para binatang-binatang itu juga suka madu kan. Nah, jadi negatif itu sama-sama serangga, tapi ada lalat, ada lebah. Manusia juga sama, ada manusia lalat, ada manusia lebah. Nah, manusia lalat ini semua yang keluar dari mulutnya itu adalah tentang mengeluh. Gosip-gosip nggak jelas. Bahasanya kotor, kata-katanya kotor, pikirannya kotor semua. Jadi pikirannya ini ibaratnya air got gitu loh. Nah, ini teko gitu ya. Isinya itu air got, air parit gitu loh. Jadi ketika dituang itu ya parit semua, air parit semua. Jadi pikirannya kotor, merasa paling benar gitu ya, merasa paling jago, jadi tidak mau belajar lagi. Nah, ini mindset negatif semuanya. Ini yang mesti dihilangkan. Apalagi ya mindset negatif ini saya bilang itu ada namanya ego. Saya ulangin ya, ego. Ego itu kalau tidak dibuang itu bahaya. Ego itu bisa mematikan kita. Jadi ego itu ya, dia gini, dia punya penghasilan misalnya 10 juta per bulan gitu ya. Dia merasa dia udah super kaya raya, super sukses luar biasa. Sehingga ketika ada orang kasih dia nasihat mungkin ya, ada ilmu yang jauh lebih bagus, dia langsung berpikir, saya udah punya penghasilan, ngapain lagi saya belajar dari dia. Nah, saya hanya perlu sharing ke teman-teman di sini, saya pernah belajar ilmu Facebook
ads gitu ya dari anak usia sekitar 20-an tahun saat itu. Saya usia 30-an, dia usia 20-an. Saya undang dia makan, ajak ketemu, kemudian saya privasi belajar dari dia gitu ya. Saya merendahkan diri saya, walaupun secara income saya jauh menang dari dia. Tapi saya undang dia makan gitu ya, saya belajar dari dia secara pondasinya lah. Kemudian saya di rumah saya kotak-katik sendiri. Nah, tapi intinya kan saya belajar dari anak yang jauh lebih muda dari saya. Secara ekonomi saya jauh lebih mapan, tapi saya mau merendahkan diri saya untuk belajar. Kenapa? Karena belajar ilmu itu tidak harus dari orang yang lebih sukses dari kita. Saya itu belajar ilmu dari anak-anak saya juga kan. Anak saya itu misalnya ya, kenapa mereka tuh saya ngelihat hidupnya sekarang kayak nggak punya beban, enak banget ya, main ya tinggal main, ini ya tinggal ini. Terus sebentar sama adiknya ribut, bentar lagi baik gitu ya, kayak nggak ada masalah apa-apa. Kalau saya sama saudara misalnya ribut bisa sampai bertahun-tahun nggak ngomong gitu ya. Jadi kan sebenarnya kita belajar dari anak-anak kita kan, riang banget, cepat melupakan sesuatu. Mereka menikmati hidup ini dengan sangat-sangat totalitas gitu. Itu kan sebenarnya belajar dari anak-anak. Ya, nah banyak orang yang tidak mau seperti itu. Jadi mindsetnya itu negatif semua. Makanya apapun yang dihasilkan itu negatif. Nah berbeda dengan orang-orang yang positif. Ya, jadi mereka itu tidak pernah mengeluh. Kalau ketemu dengan orang gitu ya, mereka tidak pernah bergosip tentang hal-hal yang jelek-jelek tentang orang lain. Nah contoh sederhana gitu ya, teman-teman ketemu dengan orang baru ketemu ini, tiba-tiba dia langsung gosipin ke orang-orang. Dia bilang, oh ini orangnya nggak bagus, ini orangnya ini jelek kali ini. Semua kita ngomongkan, ya semua yang kita bicarakan itu komunikasi adalah membicarakan orang-orang yang keburukan orang-orang. Aib orang pun dibongkar semuanya. Nah pertanyaan saya, kalau teman-teman ketemu dengan orang seperti ini, apakah mau dijadikan mitra? Nggak yakin saya. Makanya ini mindset, kalau masih negatif, orang juga takut lihat kita. Makanya ya, bahasa-bahasanya itu kotor semua, itu pasti masih negatif. Saya pernah berada di zona ini, makanya saya paham. Ya, saya tidak serta-merta langsung berada di mindset positif. Nah kalau anak-anak saya, sekarang udah saya arahin. Saya udah arahin gitu ya. Dulu kan gini, kita bilang ke anak kita kan, wah ini bandit ini. Ini bandit kali. Dari anak-anak udah dibilang bandel. Waktu kecil bangga. Tapi kalau udah besar anaknya jadi bandel, jadi preman, kira-kira senang nggak orang tuanya? Ya pasti nggak senang. Nah kenapa anaknya bisa bandel, bisa jadi preman? Karena dari kecil udah bilang ke anaknya, oh ini bandit. Ya bandel kali ini. Wah ini kalau sempat, ini preman ini gitu loh. Jadi kita itu nggak paham mindset negatif yang keluar dari mulut kita, walaupun kita bercanda pada anak kita, tapi sebenarnya kita mendoakan anak kita itu jadi preman gitu loh. Nah makanya teman-teman di sini, saya kepada anak-anak saya selalu mengatakan hal-hal yang positif. Anak-anak saya pinter, ya, cantik, ganteng, baik hati, yang soleh, soleha. Ya, saya kalau ngomong tentang preman gitu, jadi preman, no. Kalian ini orang sukses yang berkah berlimpah, bermanfaat bagi banyak orang. Itulah kalian. Ya, nah jadi mudah-mudahan ya itu jadi doa kan. Nanti kelak anak saya juga bisa jadi anak yang baik, soleh, soleha, bermanfaat bagi banyak orang, kaya raya, sukses luar biasa. Daripada besar jadi preman gitu ya, kita membesarkan mereka itu jadi manusia yang tidak berguna, ngapain coba? Itu kenapa bisa jadi preman seperti itu ya, karena salahnya di kita gitu, mindsetnya masih salah. Makanya setelah saya paham, benar-benar paham, ya coba tanya, ini anak saya kan lagi live ini, Siufang 55. Ya saya mereka tuh kecil-kecil saya bilang ikut live papinya, ikut live saya bilang. Kenapa saya bilang ikut live? Karena mereka juga belajar kan. Ini Siufang 55 kan ini pakai IG ibu saya ya. Jadi mereka ikut live gitu. Mereka belajar agar ya kelak jadi anak yang benar-benar bermanfaat dan bisa berbakti pada orang tuanya gitu ya. Nah, tanya saya itu berbakti pada ibu saya itu di depan mereka. Tujuannya apa? Agar mereka itu kelak bisa berbakti pada ibunya. Karena kunci rezeki itu kan di ibu sebenarnya. Jadi ibu sebenarnya. Nah makanya yang kita contohkan yang baik-baik kepada anak kita, mudah-mudahan nanti kita juga akan mendapatkan yang baik-baik ya. Nah jadi ubah dulu mindsetnya dari yang negatif ke arah positif. Nah ciri-ciri bagaimana bisa orang yang positif negatif ya, yang negatif tadi mengeluh, yang positif dia tidak pernah mengeluh. Berapapun tantangan apapun yang dia hadapin, dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah gosip orang-orang yang tidak jelas. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya dia tidak pernah merasa paling benar gitu ya, dia tidak pernah merasa paling suci, dia terus mau belajar, dia merendahkan hati dia gitu ya, walaupun dia udah kaya secara finansial,
dia tetap rendah hati. Pokoknya kalau kita ketemu dengan dia, selalu ada inspirasi yang kita dapatkan. Selalu ada manfaat yang kita dapatkan. Itu orang yang positif. Pertanyaan saya, kita senang gak ketemu orang seperti itu? Senang banget. Nah kalau kita senang, kita harus jadi orang seperti itu. Makanya M yang pertama itu mindset ini penting banget. Nah sekarang mindset itu terbentuk dari apa? Mindset itu terbentuk dari lingkungan. Lingkungan di mana kita bergaul, disitulah kita. Bergaul dengan penjudi, kita jadi penjudi. Bergaul dengan pemabuk, kita jadi pemabuk. Ya bergaul dengan apapun gitu ya, kita jadi apapun. Kalau teman-teman di sini mau berubah secara mindset, pastikan memiliki lingkungan yang positif. Itu wajib. Saya ulangin, itu wajib. Lingkungan yang positif ini benar-benar mempengaruhi kita secara totalitas. Jadi ini pikiran ini harus diubah dulu, bukan skill jualannya, bukan skill bisnisnya dulu, bukan. Jadi mindset yang kok udah benar, udah betul gitu ya, dibarengi dengan ilmu yang tepat, itu akan melejitnya langsung gitu. Langsung gitu. Nah jadi ubah lingkungannya. Cari komunitas yang positif, komunitas yang membangun, komunitas yang saling support-mensupport, yang memang di dalamnya itu dididik dari nol. Benar-benar dari nol gitu loh. Ya. Nah jadi saya kan udah paham tentang hal ini gitu loh. Makanya saya membangun komunitas 100 juta, yang masuk ke dalamnya itu, yang diperbaiki itu adalah mindsetnya dulu. Mindsetnya dulu gitu loh. Nah ada beberapa orang masuk ke dalam, ini kok nggak belajar langsung ilmu jualan, nggak belajar langsung ilmu bisnis. Nah saya langsung bilang ke dia, berarti kamu, mindset kamu masih negatif. Kamu belum punya adab, belum punya etika gitu loh. Kamu masuk ke rumah orang lain ya mau belajar ya kamu mulai dari nol, dari TK, bukan langsung minta ke SMA. Ya, nah secara mindset dia masih negatif, dia merasa tersinggung, keluar ya, bukan urusan saya kan. Jadi istilahnya bukan dia mau tersinggung, dia mau ngapain, itu bukan urusan saya. Ya saya nggak peduli tentang hal itu. Nah makanya yang perlu diperbaiki itu adalah mindset. Nah bagaimana cara memperbaikinya? Teman-teman butuh lingkungan yang benar-benar positif. Ya, positif. Benar-benar positif. Nah oke, itu M yang pertama, mindset. Nah, kita masuk ke M yang kedua, yaitu mental. Mental. Mental itu ada yang mental pecundang, ada yang mental pemenang. Di masyarakat kita saat ini itu lebih banyak yang pecundang. Nah, kenapa bisa lebih banyak yang pecundang? Kenapa bisa lebih banyak yang pecundang? Ya, karena itu didikan dari orang tua, didikan dari guru-guru kita. Ya, guru-guru kita tidak salah, orang tua kita juga tidak salah, karena mereka juga mungkin tidak belajar ilmunya, mungkin tidak tahu gitu. Kalau guru-guru dulu gitu ya, ada yang beberapa, karena saya juga sampai SMA juga kan gitu kan, ada beberapa yang memaki anak-anaknya itu dengan kata-kata yang sangat-sangat kasar. Ya, bodoh kau, pau kau tahu lembu, itu lembu lebih pintar dari kau. Ini nama orang Medan, saya kan sekolah di Medan gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian sampai di rumah juga seperti itu. Orang tua juga marah kepada anaknya ya. Kau tuh lebih baik mati aja kau. Ngapain kau hidup? Kau hidup tuh nggak ada gunanya. Kau hidup tuh nyusahin terus. Nah saya juga kalau di Medan ini ya, itu kan karena kata-kata yang kotor, kata-kata dididik dari kecil itu kata-katanya kasar gitu ya. Jadi saya kalau jalan kemana-mana itu lebih banyak yang saya ketemuin hal-hal seperti itu. Bahkan waktu saya belanja sesuatu gitu ya, pernah juga belanja sesuatu, itu anaknya lagi milih-milih barang gitu. Kalau anak saya masuk ke tempat barang gitu, udah lari sana lari sini tuh, ngambil barang suka-sukanya aja. Nanti baru saya bilang ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Nah kemudian saya keliling juga kan, saya keliling ya, saya ngejar anak saya itu ya, saya keliling. Nah kemudian saya ada ngelihat satu anak gadis gitu ya, dia usia udah sekitar 12-13 tahunan gitu. 12-13 tahunan, itu dia baru ngambil barang. Baru ngambil barang gitu loh. Dia belum beli loh. Baru ngambil barang, langsung ibunya datang gitu ya. Taruh. Jangan, udah aku bilang kau jangan pegang-pegang gitu, langsung ditampar. Brak, bodoh kali kau. Saya kalau dia bukan emak-emak gitu ya, kalau bapak-bapak harus saya ajak ribut itu. Kalau emak-emak saya nggak bisa menang, ya, karena emak-emak itu selalu menang kan. Saya ngajak ribut ya saya salah gitu loh. Tapi hati saya itu terus terang meringis melihat hal-hal seperti ini. Anak yang bagus-bagus, kenapa didikannya seperti itu?
Kenapa didikannya seperti itu? Itu kan benar-benar menghancurkan mental dia. Menjadikan dia itu mental pecundang. Nanti dia udah besar, usia 17, usia 18, udah nggak bisa ngelawan gitu ya. Habis itu orang tuanya itu. Habis beneran tuh. Jadi gimana ya, namanya mungkin ya kita nggak bisa bilang orang tuanya itu salah atau apapun gitu ya. Ini mungkin didikan juga dari orang-orang tuanya karena tidak pernah belajar tentang hal seperti ini. Ini kan sekarang saya sharing ke teman-teman di sini kan sama halnya kita belajar gitu ya. Kita kalau punya anak, pastikan kita didik anak kita itu jadi pemenang. Nah mungkin orang tua kita saat mendidik kita tidak seperti itu. Gak apa-apa. Bisa kita rubah segalanya. Bisa kita rubah. Saya butuh waktu sekitar sampai usia 27 tahun baru tahu tentang dunia-dunia seperti ini. Sekarang usia saya 36. Usia 27 saya baru paham. Nah bayangkan kalau misalnya kita lebih cepat mengetahuinya di usia-usia 17, 15, 12. Kita udah benar-benar mental mereka tuh bukan mental pecundang lagi, mental pemenang. Maka mereka itu akan lebih cepat berhasilnya. Lebih cepat suksesnya. Karena kalau mentalnya udah pemenang, mereka akan masuk kategori itu yang tangguh. Mereka itu tidak gampang menyerah. Saat jualan ditolak, mereka nggak baperan gitu loh. Saat bisnisnya gagal, mereka nggak sampai bunuh diri. Ya mereka nggak sampai stres gitu loh. Gagal ini kan proses gitu ya. Sampai berhutang ya santai aja. Nggak sampai benar-benar stres banget lah gitu. Kalau mental pecundang gitu ya, ditolak sekali langsung baperan 1 bulan. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Apalagi digantung, tahu nggak digantung? Misalnya teman-teman lagi jualan gitu ya, lagi dijualan, lagi komunikasi dengan orang, kemudian di PHP, digantung. Nanti sore saya transfer deh 10 juta. Wah itu udah gak bisa makan, gak bisa tidur tuh ya. Akhirnya lusanya gak ada transfer, itunya gak ada transfer gitu ya. Jadi gak bisa makan, gak bisa tidur. Hingga pada akhirnya apa? Langsung sakit ya. Nah jadi kalau mentalnya masih mental pecundang, sampai kiamat pun tidak bakalan bisa sukses. Jadi mesti diubah dulu. Ya, nah jadi kita saat ini mungkin udah dewasa, masih punya anak yang kecil-kecil. Kalau misalnya kita mendidik anak kita dengan cara seperti itu, coba kita berubah. Ya, kalau kata-katanya kasar, coba kita berubah. Dulu kata-kata saya sangat kasar, tapi setelah saya punya anak, saya mulai berubah. Makanya ya setiap saya ketemu dengan anak saya itu ya, anak baik, misalnya saya lagi marah, saya lagi apa kan, saya kutuk jadi anak kaya dalam hati saya. Mengesal, karena kesel banget, tapi saya kutuk nih jadi anak kaya, jadi anak baik, anak soleh gitu. Ya kalau lagi kesel itu kan kadang ngutuk anak itu kan kadang nggak jelas gitu ya. Tapi setelah saya paham ilmunya, saya kutuk anak saya itu, kutuk jadi anak kaya yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Ya makanya teman-teman di sini pastikan ya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang baik. Yang baik semuanya. Jadi kalau teman-teman di sini misalnya punya didikan dari orang tua yang tidak baik, dari guru-guru yang tidak baik, jangan melakukan hal itu kepada turunan kita kelak. Ya, nah sekarang secara mindset teman-teman saat ini masih sekarang negatif banget. Secara mentalnya pecundang. Nah, mindset negatif itu dapat dari lingkungan kan, lingkungan bergaulnya kata-katanya kotor, kata-katanya suka ngejek orang, suka menghina orang, ya suka merendahkan orang, suka mengeluh, gosip-gosip nggak jelas dan lain-lain ya. Dari mentalnya itu mental pecundang. Suruh mulai bisnis nggak berani, jualan ditolak baperan, bisnis gagal dikit langsung berpikir bahwa itu adalah akhir dari dunia dia gitu ya, benar-benar pecundang banget lah gitu. Nah sekarang bagaimana cara merubahnya? Simpel banget, cari M yang ketiga, yaitu Anda butuh mentor. Ya, Anda butuh mentor. Mentor ini bisa merubah mindset kita dari yang negatif ke positif. Mentor ini bisa merubah dari mental kita yang pecundang ke mental pemenang. Dan menemukan mentor ini itu juga nggak bisa sembarangan. Kita mesti menemukan mentor yang sudah terbukti sukses. Jadi nggak bisa mentor yang abal-abal. Kita mau cari mentornya itu belum sukses, masih abal-abal, masih negatif ya. Sama kita seperti mentor itu. Jadi mentor itu juga harus terbukti sukses loh. Nah gimana caranya? Minimal itu dari kata-katanya itu bagus, menginspirasi gitu ya. Nah saya itu simple banget, dari cara seseorang ngomong saya udah tahu, oh ini orangnya kayak gini, ini orang kayak gini. Ketika saya punya peluang bisnis, punya job dan lain-lain, gak mungkin saya kasih ke dia kan. Simple, dari kata-katanya itu udah tahu. Ya, nah jadi teman-teman di sini, kalau mau diubah mindsetnya, mau diubah secara
mentalnya gitu ya, teman-teman butuh yang namanya mentor. Dan mentor ini sudah harus terbukti sukses. Dan kalau teman-teman mau jadikan si A misalnya jadi mentornya, pastikan kita manut dan nurut. Apapun yang dikatakan mentor itu manut dan nurut. Ingat, bukan mentor yang mengajak kita, ayo kamu jadi murid saya, bukan. Kita yang mau menjadikan dia jadi mentor kita. Ya. Nah, kalau kita memang udah mengejar, oh oke, Pak, saya boleh nggak berguru pada Bapak? Saya boleh nggak jadikan mentor sebagai Bapak sebagai mentor saya? Boleh. Kata mentornya itu. Nah, kalau udah terjadi antara murid dan mentor gitu ya, apapun yang mentor suruh, teman-teman tuh wajib manut dan nurut. Asalkan suruhnya itu dalam hal kebaikan gitu ya. Kalau dalam hal-hal keburukan ya jangan, misalnya suruh bunuh orang ya jangan gitu. Tapi kalau dalam hal-hal yang baik ya, hal-hal yang benar-benar merubah hidup kita, manut nurut. Kalau nggak manut nggak nurut, kita nggak bisa berubah. Nah makanya saya bilang ada ego yang mesti dihilangkan. Kalau ego itu tidak hilang, apapun yang mentor kita katakan kepada kita itu kita nggak bakalan bisa menerima, nggak bakalan bisa menerima. Makanya ya, saya kalau kita memulai bisnis ya dengan saudara kita, dengan sahabat kita gitu ya. Kenapa jarang banget ada yang melejit gitu? Ada yang melejit ada. Saya melihat mereka tuh dua-dua sudah matang secara pemikiran. Jadi ada ego yang kadang harus dihilangkan. Tapi kalau saudara itu, kenapa bisnis bareng saudara atau sahabat yang udah kenal baik gitu ya, jarang banget yang melejit. Kenapa? Karena masing-masing udah tahu keburukan-keburukannya gitu loh. Jadi kadang ada ego yang ini ngomong kemari, ini nggak mau nerima. Ini ngomong kemari, ini nggak mau nerima. Hingga pada akhirnya pisah kan, masing-masing jalan gitu. Ya, kalau saudara juga sama kan. Kita ngelihat saudara kita dari kecil sampai besar, buruk-buruknya kita tahu semua. Kemudian kita pengen jadikan dia mentor kan nggak mungkin kan. Makanya coba teman-teman cek ya, misalnya teman-teman saat ini kondisi finansialnya udah lumayan. Punya saudara yang belum lumayan. Nah saudara kita kalau kita ngomong ke orang lain dengar. Saudara kita enggak. Betul. Nah sama halnya juga kita punya saudara yang kaya raya misalnya. Saudara kita ngomong kita juga jarang dengar. Kenapa? Karena kita ngelihat dia jelek-jeleknya gitu. Nah makanya ego ini mesti dihilangkan. Kita nggak perlu dia saudara kita, abang kita atau adik kita. Semisalnya dia udah lebih sukses hidupnya gitu ya. Dia mau membantu kita dari ilmunya, secara ilmunya dikasih ke kita, secara apapun dikasih ke kita gitu ya. Kita mesti menghilangkan ego itu, walaupun dia saudara kita. Kita harus belajar dari dia. Ingat ya, sukses yang terbaik itu bukan ada uang ini ya. Saudara sukses ini 1 miliar kasih ke kamu, bukan. Ada ilmunya itu yang kita pelajarin. Gimana saudara kita bisa menghasilkan miliaran. Nah kalau ilmunya dikasih ke kita mesti hilangkan egonya nih. Kemudian manut, nurut, kita praktekkan. Makanya kalau ada yang seperti itu kan lebih cepat, aksesnya lebih cepat kan, kita bisa langsung ke saudara kita ngomong lebih langsung gitu kan daripada orang lain. Nah makanya teman-teman di sini untuk merubah mindset yang negatif, mentalnya pecundang, teman-teman butuh yang namanya mentor, itu wajib. Jadi kalau teman-teman tidak punya mentor, hidup teman-teman tidak bakalan bisa berubah gitu ya. Oke, itu yang ke-3M. Kemudian yang terakhir itu adalah kalau teman-teman di sini mau sukses, simple banget. Kuncinya itu adalah ini yang paling utama adalah bersyukur gitu ya. Kalau teman-teman di sini tahu arti dari bersyukur, teman-teman tahu arti merasa cukup, maka teman-teman akan menikmati hidup ini dengan baik. Itulah sebenarnya arti sukses sebenarnya. Banyak orang di luar sana yang memiliki harta puluhan miliar, tapi dia tidak pernah bersyukur, selalu merasa kekurangan, maka dia tidak menikmati hidup ini dengan baik. Jadi dia tidak pernah merasa cukup gitu loh. Berapapun uang yang dia miliki, makin bertambah hartanya, makin hampa kehidupannya. Saya melihat banyak sekali orang-orang seperti itu. Semakin kaya dia, semakin sombong dia. Dari kata-katanya yang dikeluarkan itu seperti menghina orang lain gitu ya, seperti merendahkan orang lain. Pokoknya nggak ada yang bagusnya lah. Ketemu orang juga seperti nggak mau ini lagi ya, nggak mau jalan itu lihatnya ke atas terus gitu ya. Istilahnya dia yang paling hebat lah. Dapat uang lagi makin seperti itu dia. Jadi uang ini hanya memperbesar sifat dasar kita. Sifat dasar kita sombong, makin kaya makin sombong kita. Sifat dasar kita ya banyak bersyukur, makin kaya makin banyak bersyukur kita. Jadi berapapun harta yang kita miliki saat ini, mau 10 juta di rekening, mau punya mobil, cuma mobil-mobil Xenia, Avanza gitu ya, bersyukur aja udah. Kita nikmati hidup ini. Kita merasa cukup. Apapun yang sekarang kita miliki, kita merasa cukup. Maka arti sukses sebenarnya sudah teman-teman dapatkan.
Jadi sukses itu bukan diukur dari uang. Nah, nanti suatu saat teman-teman akan paham gitu. Saya pernah melewati prosesnya kan. Dulu saya pengen tembus uang 100 juta di rekening gitu. Setelah tembus, senangnya cuma setengah hari. Wih, setelah itu kembali lagi ke basic, merasa kekurangan. Setelah tembus 500 juta gitu ya, senangnya cuma setengah hari. Setelah itu ya biasa-biasa aja. Masuk ke miliaran juga seperti itu. Ya, punya properti 1, seneng. Setelah itu ya biasa-biasa aja. Punya 2, seneng sebentar. Sebetulnya biasa-biasa aja. Nah, saya berpikir kalau properti saya ada 1000 pun ya, hati saya tetap seperti ini. Nah, kemudian saya berubah lagi, belajar ilmu lagi, berubah lagi, belajar ilmu lagi. Ternyata ilmunya kita udah tahu semua, tapi kita jarang menerapkan. Kuncinya itu ya kita, apapun yang kita miliki saat ini, bersyukur. Udah itu aja. Bersyukur, kita selalu merasa cukup, kita nikmati hidup ini dengan baik, itulah sebenarnya arti sukses. Ya. Nah, itu jalan sukses saya, ada 3M, dan arti terakhir itu adalah bersyukur. Semoga teman-teman di sini bisa mengikuti dan bisa mempraktekannya, dan teman-teman juga bisa sukses dunia akhirat nanti ya. Baik, itu saja live singkat dari kita. Ada yang mau dipertanyakan silahkan ya. Saya tunggu kalau ada yang mau tanya ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Sudah selesai live kita? Saya scroll dulu ya, sebentar. Gimana materi hari ini? Paham nggak? Mudah-mudahan paham ya. Oke, ini 20.40 ya. Saya beri waktu teman-teman di sini 5 menit untuk tanya-tanya jawab ya tentang materi-materi ini. Terus kalau kita bersyukur gimana ya? Alhamdulillah kalau bersyukur itu, kalau tahu arti bersyukur gitu ya, kita udah jauh lebih sukses dari siapapun. Saya setiap dibawa dalam doa, saya selalu berdoa pada Yang Maha Kuasa sekarang ini gitu ya. Jadikan saya manusia yang tahu bersyukur. Jadikan saya manusia yang tahu bersyukur. Nah, setelah saya seperti itu gitu ya, pelan-pelan itu seperti kue lapis dia kan. Di bersyukur level 1, level 2, level 3, level 4 gitu. Ya, nah jadi makin lama itu tingkat syukurnya jadi makin tinggi. Jadi syukur itu tidak bisa dibangun dalam sehari 2 hari. Jadi dia perlu proses dia memang. Ya, apapun yang kita dapatkan, misalnya saat ini belum dapat uang ya alhamdulillah. Dapat 100.000 ya alhamdulillah. Bersyukur, bawa happy aja, bawa senang aja. Kalau udah bawa happy, bawa senang, ya mudah-mudahan hidup kita akan bahagia terus ya. Coach, saya jual banyak produk, pilih berapa kira-kira biar fokus. Jadi gini, kalau banyak produk, itu kita ibaratnya menangkap banyak kelinci sekaligus. Ada 4 kelinci. Kelinci A, B, C, dan D gitu loh. Ya, ini kita satu. Sebelum kita mengejar kelinci A gitu loh. Sebelum tertangkap kelinci B ngejek dia. Nah, ini belum tertangkap, kita nangkap lagi yang ini. Ini lari. Sebelum ini tertangkap, ini ngejek lagi. Ya, nah begitu terus muter-muter. Hingga pada akhirnya kitanya lelah, kitanya capek, satu kelinci pun tidak tertangkap. Nah, makanya kalau teman-teman di sini belum sukses, masih pemula, jual banyak produk, sama seperti nangkap 4 kelinci itu, ya, sama seperti nangkap 4 kelinci itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa sukses gitu ya? Misalnya kelinci pertama, kita tangkap dulu sampai tertangkap, benar-benaran masukin ke kandang, baru tangkap kelinci yang kedua. Dalam bisnis juga sama. Ini misalnya kita udah sukses di sini, ya udah benar-benar sukses gitu ya, mau coba bisnis yang ini, itu ya udah nggak apa-apa. Sebelum itu masih pemula, masih coba-coba ya, saran saya itu fokus dulu pada produk yang memang benar-benar tingkat profitnya itu tinggi dan produknya dibutuhkan banyak orang. Ya, dan tingkat repeat ordernya tinggi. Fokus aja di situ. Ya fokus aja di situ. Kalau udah berhasil, nah teman-teman next mau mencoba yang lain ya silahkan. Tapi saya kalau melihat mereka yang udah sukses di bisnis ini dan mereka masih tergiur di bisnis yang lain, artinya yang ini belum terlalu bagus. Ya, belum terlalu bagus. Terkadang orang salah artikan bersyukur coach, menerima apa adanya, tidak perlu usaha, apa seperti itu. Tidak. Jadi kita bersyukur, kita harus terus fight, harus terus berusaha. Jadi intinya gini, kita bekerja itu harus totalitas, bisnis harus totalitas, dagang harus totalitas. Jadi benar-benar maksimalkan apa yang kita bisa, maksimalkan apa yang kita ketahui. Dan hasil yang diperoleh hari itu
Kita benar-benar harus bawa syukur. Bukan berarti kita tidur ya, nggak dapat duit bersyukur. Itu namanya mau sukses tapi mimpi di siang bolong kan. Kita bekerja, bisnis, dagang, jualan gitu ya, secara totalitas benar-benar kita sangat sangat totalitas lah di situ. Kalaupun belum menghasilkan, ya bersyukur aja. Ataupun menghasilkan sedikit, bersyukur aja. Nah, makin banyak hasilnya, makin besar rasa syukurnya. Jadi kuncinya seperti itu ya. Terus gimana caranya menjadi orang yang sukses dunia akhirat? Tadi saya udah jelasin kan. Jadi istilahnya kita bisa sukses dan bantu orang lain untuk sukses. Jadi bukan hanya memperkaya finansialnya saja. Secara kehidupannya berubah, secara spiritualnya juga bisa berubah. Ya, jadi bareng-bareng lah sukses dunia akhirat gitu. Terus pergaulan kadang membuat kita terpengaruh pada gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan. Gimana supaya gak gampang terpengaruh? Jadi gaulnya, lingkungannya diubah. Lingkungan diubah, simpel banget. Jadi kalau ada lingkungan yang gak bagus, jangan di situ. Kita yang milah, kita jadi manusia bisa memilih. Saya SMP 3 sekolah, SMA 4 sekolah. Kenapa bisa begitu banyak sekolah? Saya drop out semuanya. Jadi dulu saya di sekolah di DO semua. Ya, saking ya namanya anak muda gitu ya, kerjanya bandel, berkelahi ya, nggak pernah masuk sekolah dan lain-lain. Jadi saya bergaul dengan banyak sekali teman-teman satu-satu kelompok gitu lah. Ada kelompok yang positif, ya saya lebih banyak menghabiskan waktu saya di sana. Ada pergaulan lingkungan yang negatif gitu ya, sesekali aja. Sesekali aja. Saya seluruh lingkungan, seluruh orang saya udah tahu dari manusia A, B, C, D udah tahu semuanya. Dan yang benar-benar negatif ini, kita kalau berteman sekedarnya saja udah. Cukup tahu sekedarnya saja udah. Nah 95% kita habiskan waktu kita di orang-orang yang positif. Nah makanya kita juga bisa jadi positif. Jadi kita yang memilih bukan orang lain itu ya. Oke. Bagaimana coach jika ada teman yang mengejek bisnis kita? Bagus. Saya justru ya, makanya banyak juga orang ngejek saya kan. Wah lu jual produk kesehatan, lu MLM dan lain-lain gitu ya, ataupun ngomong cuci aja dapat duit gitu, itu kan namanya mengejek. Ya simple, kalau ada yang ngejek kita buktikan aja dengan kesuksesan kita, simple banget. Saya seperti itu, kalau dia ejek selanjutnya kita beli mobil yang lebih bagus, beli rumah yang lebih bagus, ya, kita ada makan kita traktir. Duitnya diperbanyak, yang mengejek kita itu akan bungkam dengan sendirinya. Simple banget. Justru orang, kita ngomong impian kita, saya pengen jadi orang kaya, punya uang ratusan miliar. Dia ketawa. Nah itu artinya mimpi kita pantas diperjuangkan. Jadi kalau kita ngomong ke teman kita, saya pengen punya uang 2 juta nih di rekening. Ya, dia gak ketawa. Itu artinya impian kita terlalu kecil. Nah justru kalau ada orang yang mengejek dan menertawakan impian kita, bagus. Berarti impian kita sudah pantas diperjuangkan. Ya. Banyak grup tapi kurang positif. Sebaiknya keluar grup atau stay karena inginnya komunitas positif. Keluar. Jadi kalau punya grup WhatsApp itu yang isinya negatif semua, gosip-gosip, politik nggak jelas, itu politik ya. Teman-teman misalnya ya, ada grup cebong, ada grup kampret. Teman-teman mau grup apapun tuh ya. Nanti ada satu yang ngirim hal-hal yang tidak baik gitu ya, di satu kubu, kita akan merasa panas. Udah panas itu udah negatif kan. Ya kayak gitu-gitu live aja udah. Mau cebong, mau kampret, ya sama aja udah. Live aja. Saya politik, ya ada pilihan kita kan ada masing-masing. Tapi kalau misalnya kita dipilih, oh cebong lu, kampret lu. Ya mau saya pilih salah satu ini tidak ada tersinggung. Siapapun presiden ya sama aja kan kita mesti cari makan juga. Ngapain gara-gara dia, terus kita mempertaruhkan nyawa kita, mempertaruhkan harga diri kita, saling sikut menyikut, saling membunuh-bunuh, ngapain coba? Nggak ada faedahnya gitu. Siapapun presidennya, kita tetap kerja, cari makan. Udah itu aja. Jadi kita boleh milih seseorang jadi presiden, jadi pemimpin kita. Setelah terpilih ya wis, nggak terpilih ya wis, simple banget gitu. Ya ngapain sampai panas-panasan. Bahkan banyak juga saya dengar di satu kota gitu ya, sampai orang tua sama anak bunuh-bunuhan karena ini. Aduh ngapain coba? Sampai suami istri pisah karena ini. Ngapain coba? Nggak ada faedahnya kan. Ya, nah makanya kalau ada lingkungan grup yang negatif-negatif seperti itu, saran saya live aja udah. Live aja ya. Ngapain menghabiskan energi kita di situ? Bagaimana jika ada orang yang tidak percaya dengan produk kita? Ya udah cari orang yang percaya.
Kalau dia tidak percaya, kita jelasin, nggak usah jelasin ke dia lagi, simple. Tunjukin aja bahwa kita bisa berhasil dari sini. Nanti dia akan percaya dengan kita sendirinya. Ya, simple banget. Oke, ada lagi. Saya newbie, belum tahu bisnis apa. Saran saya harus mulai dari mana? Ya mulai dari jual produk orang dulu. Ya, mulai dari jual produk orang dulu, cari produk yang bermanfaat gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kan ada, yang penting ada mentornya lah. Jadi Mas Hayun ini jadi bisa ada yang mentoring gitu loh, ya. Oke, itu saja live dari kita. Nanti kita ketemu hari apa? Hari Rabu, hari Jumat ya. Kita ketemu, nanti kita sharing-sharing lagi materi bisnis yang lebih oke gitu ya. Oke, teman-teman, saya mau nemani ibu saya dulu. Itu saja sekian dari saya. Terima kasih, sehat selalu teman-teman. Makin sukses, makin berkah, makin berlimpah hidupnya. Oke, itu saja. Terima kasih.